Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di Amalia Pijat Mamuju. Oke sahabat YouTube semuanya, salam sehat untuk semuanya ya. Ya di pagi hari ini ya saya sedang pijat bos muda ya. Pasien hari ini yaitu bos muda yang saya pijat. Dia mengalami keluhan terasa berat badan ya. Terjadinya berat badan ya atau kaku itu disebabkan karena darah yang mengendap ya di bagian aliran darah tertentu itu mengendap ya, dan juga dan juga biasanya tulang punggung belakang ya, tulang punggung atau tulang bagian belakang itu lengket ya, tulang lengket. Nah, penyebab tulang lengket jadi badan terasa kaku banget ya. Terasa kaku untuk digerakkan, terasa berat ya. Kayak dilem-lem gitu ya, terasa berat banget, tidak lemas, tidak lentur. Ya ini di sini tempat tulang belakang ini yang menyebabkan menjadi kaku disebabkan karena tulang lengket ya. Ini tulang lengket. Nah, untuk mengatasi tulang lengket seperti ini, sebelum saya pijat dan terapi, saya kretek-kretek dulu ya. Nah, di sini juga biasa terjadi pengendapan darah di area paha samping ya. Ya ini di area jalur peredaran darah di samping paha ini mengendap. Nah, ini merasa sakit-sakit gitu ya. Nah, di bagian pinggang juga ini biasanya saraf-saraf itu biasanya menggerunjal ya atau keluar dari tempatnya. Nah, ini caranya untuk mengatasi saraf-saraf yang keluar pada tempatnya ya. Jadi titik-titik saraf harus diterapi dengan cara menekan atau menggumpalkan tangan ya, lalu kita tekan seperti ini, telunjuk tangan ya, menggunakan telunjuk tangan. Nah, ini ditekan ya, spasi demi spasi pada area titik jalur saraf yang menembus ke pinggang dan punggung. Kemudian untuk selanjutnya di bagian tangan juga ya, karena ngontak ya. Nah, dari kaki, pinggang, punggung ke tangan ini kontak satu aliran, maka semuanya perlu diterapi ya. Sebelum diurut dan pijat diterapi seperti ini. Nah, cari urat-urat yang menggerunjal ya atau saraf-saraf yang keluar dari tempatnya, kita terapi dan kita urut. Ini kalau ada kesakitan ya, si pasien kesakitan, kalau ada saraf yang bermasalah maka akan terasa kesakitan. Dengan dilihat atau dari gerakan pasien yang menahan rasa sakit kelihatan ya. Biasa fisik seseorang itu beda-beda ya, ada yang diam, ada yang teriak. Namun kalau yang diam itu memang fisiknya kuat, namun sekuat apapun fisik dari mulut tidak mengeluarkan suara, namun dilihat dari gelagat organ tubuhnya yang menggeliat-geliat ya, seperti ulat begitu, itu tanda menahan rasa sakit ya, tanda si pasien menahan rasa sakit, jadi menggeliat-geliat ya. Namun jika si pasien tidak tahan, artinya fisiknya kuat dan tahan, maka yang terjadi kalau si pasien fisiknya tidak tahan dan tidak kuat, maka akan teriak-teriak ya sekeras mungkin ya. Namun kalau si pasien fisiknya kuat dan tahan, dia hanya diam, namun gejolak
dari tubuhnya akan menggeliat-geliat ya, dengan menahan rasa sakit tersebut. Ya, setelah diterapi ya, kemudian diurut pada area aliran darah tangan dari pergelangan sampai ke sikut ya, dan juga di bagian punggung tangan dan telapak tangan, jari-jari semuanya diurut. Nah, kalau sudah selesai, kemudian di bagian bahu ya atau punggung, ya di sini titik rawan atau sering terjadinya saraf yang keluar pada tempatnya atau otot-otot yang menggerunjal ya di area punggung ini ya, ya di sini yang membuat si pasien menjadi badannya kaku ya. Nah, di sini sering terjadi yaitu saraf yang bermasalah atau otot yang menggerunjal ya, di sini dipijat dan tapi di leher ya, di leher. Nah, penyebabnya saraf bermasalah atau otot yang mengerunjal membuat si pasien itu akan demam ya, panas dingin. Maka hilangkan semua saraf yang terasa mengerunjal sampai tidak terasa lagi. Nah, kemudian terapi bagian kepala juga penting untuk meringankan ketegangan pada saraf otot leher ya, biar kepala terasa ringan ya, plong gitu ya, terang gitu, tidak remang-remang gitu ya. Kalau di bagian leher itu berat, itu maka kepala terasa berat dan terasa remang-remang berat ya, tidak plong, tidak terang. Maka perlu diterapi kecil-kecil dengan pijatan kecil-kecil seperti ini, guna untuk memperlancar pada peredaran darah di area kepala ya. Jadi itu pemijatan di kepala, yaitu terapinya pijatan kecil-kecil. Kemudian di dahi, di urut juga di bagian dahi ya, dahi diterapi, diurut ya. Saya melakukan terapi ini menghadap belakang kamera ya, karena si pasien ada yang malu untuk dilihatkan wajahnya, maka terpaksa harus membelakangi kamera ya. Untuk bagi saya sudah terima kasih untuk mau di videoin ya. Kadang ada yang tidak mau, ada yang tidak mau ya, banyak yang tidak mau ya. Jadi dari 10 mungkin hanya 1 orang yang mau. Jadi perlu sabar untuk membuat video ya, karena pasien-pasien saya sulit untuk mau dibuat video ya. Jadi yang terpaksa yang mau saja, walaupun mereka tidak mau ditampakkan wajah, sudah bersyukur dan terima kasih. Untuk mau di videoin, dijadikan konten ya, itu sudah bersyukur bagi saya, karena kebanyakan tidak mau ya. Ya beginilah profesi saya sebagai tukang pijat ya. Ya hanya di samping jadi profesi atau yang menghasilkan uang, di sini juga saya jadikan sebagai hiburan ya, untuk kegiatan sehari-hari yang menghasilkan uang, dan juga hiburan bagi saya untuk membuat
konten ya, seperti ini. Ya, ini kalau sudah pijat kepala sudah terakhir ya. Oke, sampai itu semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai akhir. Dan saya akhiri video ini cukup sampai di sini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi teman-teman jangan lupa like-nya ya, dan subscribe-nya yang penting. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya.